Hai, saya Rizka, peserta pelatihan barista PPKD Jakarta Selatan Angkatan 4 tahun 2024. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah kopi, pasca panen, dan era gelombang kopi. Semua tentang kopi berasal dari sini. Terjadi sekitar 850 sebelum Masehi. Dikisahkan seorang penggembala kambing dari Ethiopia bernama Kaldi adalah orang pertama yang merasakan manfaat dari kafein setelah mengamati tingkah laku kambing-kambingnya yang hiperaktif setelah memakan semacam buah beri-beri yang liar, dan ternyata buah tersebut adalah buah kopi. Beberapa abad kemudian, sekitar 525 sebelum Masehi, kopi mulai terbawa ke Timur Tengah melalui negara Yaman. Dari Yaman, kopi terus menyebar hingga ke Mekah dan Madinah. Para peziarah tahunan yang mengunjungi Mekah dan Madinah, mereka mencicipi kopi kemudian membawa pulang ke negaranya masing-masing. Akhirnya, pada pertengahan abad ke-16, minuman kopi telah menyebar hingga ke Mesir, Syria, dan Turki. Biji kopi dibawa masuk pertama kali ke Eropa secara resmi pada tahun 1615 oleh seorang saudagar Venesia. Ia mendapatkan pasokan biji kopi dari orang Turki, namun jumlah ini tidaklah mencukupi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, bangsa Eropa mulai membudidayakannya. Bangsa Eropa kemudian membawa bibit kopi ke tanah kolonialnya masing-masing, seperti Belanda dibawa ke Sri Lanka dan Jawa, Prancis dibawa ke Haiti, Kuba, Jamaika, Puerto Rico, dan Trinidad, dan juga Portugis dibawa ke Brazil. Setelah ditanam, proses selanjutnya adalah pasca panen. Pasca panen adalah proses petik buah kopi hingga menjadi green bean. Green bean hasil olahan pasca panen ada dua, yaitu wash process, beberapa wet process, full wash, dan semi wash. Sedangkan dry process berupa natural, yellow honey, red honey, dan juga black honey. Karakter kopi hasil pengolahan biji kopi. Untuk full wash, dia menghasilkan body yang low, clean, acidity high, and bitterness low. Sedangkan semi wash menghasilkan body strong, acidity, dan bitterness balance. Honey menghasilkan body strong, acidity, dan sweetness strong dengan bitterness low. Sedangkan natural menghasilkan body strong, acidity, dan sweetness very strong, dan juga bitterness low. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai era gelombang kopi. Era gelombang kopi yaitu dibagi dengan 3 gelombang. Pada era first wave terjadi saat nenek moyang kita mulai menikmati kopi sesuai kebutuhan mereka. Kebanyakan kopi yang diminum adalah kopi tubruk. Pada era ini, masyarakat mulai menyadari akan kebutuhan kopi dalam hidup mereka sehingga mulai tercipta budaya ngopi. Pada second wave, di era second wave ini dimulai saat peminum atau penikmat kopi mulai mengkritik kopi instan yang buruk dalam rasa dan kesehatan, sehingga konsumen mulai dikenalkan dengan jenis-jenis ekstraksi, teknik penyeduhan, hingga variasi minuman kopi. Pada era ini juga lahirnya popularitas dan konsistensi sosok yang disebut barista. Kemudian di gelombang ketiga atau third wave merupakan era yang saat ini sedang kita jalani. Pada era ini, transparansi produk atau informasi mengenai kopi menjadi tolok ukur dalam industri ini. Customer experience dan customer service merupakan bentuk kata kunci untuk mendefinisikan third wave. Sekian video saya, terima kasih.